Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mai Petra dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pelajaran Bahasa Indonesia tentang menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita Rakyat Maling Kundang. Dahulu kala hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Karena sang ayah telah meninggalkannya, ibu Malin harus bekerja keras sendiri untuk bisa menghidupi keluarganya. Sejak berdewasa, Malin merasa kasihan dengan ibunya yang sudah bekerja keras menghidupinya. Malin memiliki pekerjaan di kota besar. Bu, saya ingin pergi ke kota. Saya ingin kerja untuk bisa bantu ibu di sini, pinta Malin. Jangan tinggalkan ibu sendiri, nak. Ibu hanya punya kamu di sini, kata sang ibu nolak. Izinkan pergi, saya kasih. Ibu terus bekerja sampai sekarang, kata Malin. Keesokan harinya, Malin pergi ke kota dengan menggunakan sebuah kapal. Malin berusaha keras selama merantau hingga akhirnya ia berhasil menjadi seorang yang sukses dan kaya raya. Apa itu kamu, Man? Anakku. Ini ibumu. Kamu ingat? Tanya sang ibu. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirim kabar? Tanya. Sambil memeluk Malin Kundang, istri Malin Kundang terkejut melihat ibu tua yang memeluk suaminya. Ia pun berkata, "Jadi wanita tua, bau, dekil ini adalah ibumu, Malin?" Ucap perempuan cantik tersebut. Malin merasa malu dengan kondisi ibunya. Ia pun melepaskan pelukan sang ibu dan mendorongnya hingga terjatuh. Malin juga mengucapkan kata-kata yang membuat ibunya sakit hati. Saya tidak kenal kamu, wanita tua miskin, kata Malin. Dasar wanita tua, tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, lanjut Malin membentak. Mendengar ucapan Malin, sang ibu merasa marah sekaligus sedih. Ia tidak menyangka kalau anaknya berubah. Kejadian tersebut membuat ibu Malin mengutuknya. Oh Tuhan yang kuasa, jika dia adalah anakku, saya mohon berikan ajab padanya dan rubahlah dia jadi batu. Doa sang ibu murka. Tak lama setelah itu, angin dan petir bergemuruh menghancurkan kapal Malin. Tak hanya itu, tubuh Malin kaku hingga akhirnya menjadi batu. Malin Kundang yang menyatu dengan karang. Pesan moral dari cerita ini adalah ringkasan materi cerita Malin Kundang yang melegenda ternyata memiliki pesan moral sendiri. Dari kisah tersebut, kita bisa memahami bahwa kasih sayang seorang ibu tidak ada duanya. Dia rela hidup seorang diri demi mengikhlaskan anaknya untuk mengejar mimpi di kota orang. Selain itu, cerita rakyat Malin Kundang juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengingat orang tua yang telah membesarkan kita. Tak hanya itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua karena berkat doa dan dukungan dari orang tua kita bisa meraih kesuksesan. Baik, di sini saya akan menganalisis membaca unsur intrinsik dari cerita Malin Kundang Anak Durhaka. Di unsur intrinsik ada 4 aspek. Yang pertama tokoh, watak, latar, tema, dan amanat. Yang pertama tokoh cerita ini adalah Malin Kundang, tokoh utama. Mande Rubiah, ibu Malin Kundang. Yang ketiga istri Malin Kundang. Yang kedua watak Malin Kundang awalnya sifatnya sangat baik, tetapi setelah dirinya sukses, ia menjadi durhaka dan sombong. Mande Rubiah, ibu Malin Kundang, orang yang baik hati, sangat sabar. Ketiga, istri Malin Kundang memiliki sifat yang jahat dan sangat bohong. Yang ketiga, latar di desa nelayan pantai air manis, Padang Selatan, Sumatera Barat. Yang keempat, tema seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Yang kelima, amanat. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil amanat bahwa kita harus selalu berbakti kepada orang tua dan jangan durhaka kepada mereka. Baik, yang kedua unsur intrinsik cerita Malin Kundang. Latar belakang pengarang.
latar belakang sosial budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Yang pertama, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang cerita Malin Kundang tidak tahu pasti keberadaannya, karena cerita ini sudah ada sejak lama. Yang kedua, latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya cerita rakyat Malin Kundang adalah masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Cerita ini mengandung unsur-unsur budaya seperti adat istiadat, moral, kejujuran, dan penghormatan kepada orang tua. Dan yang ketiga, nilai-nilai moral. Yang pertama, bakti kepada orang tua. Yang kedua, tidak angkuh dan sombong. Yang ketiga, bekerja keras. Dan yang keempat, menghargai pengorbanan orang tua. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.